Ya, next. Nah ini biasanya kita mau melamar apa, yang dimasukkan ke dalam CV itu apa. Jadi it's very important untuk Bapak dan Ibu sekalian di sini juga, bahwa informasinya itu harus relevan. Dia mau melamar, for instance, sebagai public relations atau communications administrasi. Nah ini kita sebutkan juga itu nanti bagaimana sih cara memperbaiki yang tidak relevan. Jadi saya sebut ada pengalaman dan keterampilan, tapi mungkin bisa langsung ke part yang paling belakang, Mbak. Contoh yang paling belakang biar lebih gampang. Yang paling belakang lagi, yang paling yes, ini. Jadi kalau CV fresh graduate, ini saya melihat untuk magang, yang paling penting itu adalah pendidikan, keterampilan, pengalaman magang. Nah ini tadi pertanyaan dari Bapak ya. Untuk magang itu penting sekali dari teman-teman di sini. Tolong dilihat LinkedIn dari perusahaan yang diinginkan. Dan yang kedua, seperti yang Ibu Mbak Normalia tadi sebutkan, lihat di website. Karena biasanya perusahaan-perusahaan seperti BRI atau Archipelago, kami selalu memasukkan lowongan pekerjaan, apakah itu magang atau sebagai daily worker, di LinkedIn kami atau di website gitu. Kemudian yang ketiga kalau dilihat di sini adalah bahasa. Bahasa is very important karena tanpa ada kemampuan bahasa itu akan tereliminasi oleh kandidat yang memang bahasa Inggrisnya lebih jago. Kemudian yang keempat di sini adalah sebenarnya saya ingin lupa memasukkan referensi. Nah ini yang membuat saya waktu saya masih muda gampang banget mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena referensi dari hotel-hotel atau restoran yang tempat saya bekerja sebagai daily worker itu saya masukkan. Jadi misalnya kalau dulu saya di semester 4 itu saya udah mulai sebagai tenaga waiter di Jakarta Convention Center. Kemudian waktu itu ada zamannya ILO, mereka perlu apa istilahnya Pak? Kalau di license officer itu saya sudah ikut. Jadi itu sangat penting untuk mengumpulkan semua jam terbang tersebut. Ini yang referensi. Kira-kira seperti itu. Terus mungkin kembali lagi Pak untuk yang CV sebelumnya, setelah itu ya ini untuk yang profesional. Nah kalau saya melihat apabila seseorang melamar di sebagai PR atau communications itu adalah skill, pengalaman bekerja, dan sertifikasi. Nah ini tadi yang disebutkan Mbak Nur Maria sama Mbak Maria ya. Sertifikasi itu penting karena mereka berarti memang belajar ya. Jadi memang sudah memiliki skill khusus yang lebih niche. Nah saat ini kami dari Kadin, kebetulan saya memegang bilateral relations untuk negara-negara seperti Argentina, Chile, dan Peru. Kami berusaha untuk bisa bekerja sama embassy-embassy di sana untuk bisa transfer knowledge atau exchange students. Nah ini yang sedang kami lakukan juga. Dan kemarin data terakhir dari Kadin yang disampaikan oleh Bapak Aditya Bakri selaku chairman kami, Indonesia sekarang sudah mulai menguatkan hospitality expert, di mana nanti ke depannya kita bisa mengirim tenaga untuk ke luar negeri di industri hospitality. Dan saat ini kebetulan Bapak James Riyadi, beliau itu juga punya rumah sakit, mereka sedang membuat satu pelatihan untuk nurse untuk dikirim ke luar negeri. Jadi seperti itu sih Mbak. Jadi CV ini sangat penting ya. Jadi harus clean, tepat sasaran, jangan banyak apa tuh namanya desain-desain yang tidak penting, dengan form yang sederhana dan ada foto. That's it. Jadi intinya janganlah buat CV yang general. So kalau kita mau melamar hotel, carilah sesuatu yang menarik supaya hotel itu bisa terima. Jangan mau kerja di bank tapi pengalamannya hotel. Bukan harus itu kerja tetap ya. Sekarang kerja informal atau pembantu itu juga diperhitungkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saya sebagai DPH kalau aktif di gereja itu bisa ditulis. Kamu itu pengalamannya di bidang mana? Itu bisa sangat-sangat bisa ditulis gitu. Jadi informal, organisasi, semuanya kegiatan di luar yang formal itu sangat bisa ditulis. Jadi adik-adik siapapun sekarang dari umur berapapun aktiflah dalam segala bidang, bukan hanya ini. Sebelum Ibu saya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa saya mau bekerja yang sesuai dengan impian saya atau sesuai dengan passion saya. Itu kayaknya khas banget diomongin. Tapi itu hanya bisa kepada anak-anak atau orang-orang yang orang tuanya orang kaya.
Yang orang tuanya memang punya kapasitas memberikan apa yang kamu mau, but it's not for everybody. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah cintailah apa yang kita punya. Buktikan bahwa apa yang tidak kita cinta itu bisa membuat kita dicintai orang lain. Jadi cintai apa yang kita punya. Setelah kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan hasil, baru kita cari passion kita. So change your dream, change the way you thinking. Jadi coba berubahlah mindset kita dalam hidup ini. Oke, lanjut. Bagaimana dengan wawancara? Bagaimana kira tips and trick dalam wawancara?